Selamat malam Bapak Ibu. Saatnya tidur. Hari sudah malam. Tapi kok tempat tidur saya kok berantakan begini. Ya sudah, kita rapikan dulu ya. Supaya kita bisa beristirahat dengan enak, istirahat dengan nyaman, dengan kasur yang bersih. Nah, gini kan enak. Kita bisa tidur dengan nyaman, dengan nyenyak, dan esok pasti kita bisa bangun dengan segar. Ya. Bagaimana bisa enak, bisa nyaman, bangun esok dengan segar kalau tempat tidur kita acak-acakan seperti ini. Kita harus bereskan dulu nih tempat tidur, ya, supaya kita bisa nyaman di pembaringan kita. Nah, saudara, membersihkan tempat tidur itu kan contoh sederhana dari sebuah upaya untuk menghadirkan kedamaian. Berdoa mengharapkan damai itu wajib, panggilan kita. Berdoalah untuk setiap kerinduan akan kedamaian. Tuhan pasti mendengar. Tetapi semua itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak meresponnya dengan sikap dan tindakan kita yang konkret. Seperti membersihkan tempat tidur ini saja. Saya bisa saja berdoa minta kesegaran, ketenangan, besok bisa bangun dengan tubuh yang sehat, oke. Tapi kalau saya tidak menyertakan doa saya dengan tindakan-tindakan sederhana seperti membersihkan tempat tidur, maka bisa jadi harapan saya akan tinggal hanya harapan. Yang benar adalah ketika harapan saya berjumpa dengan Tuhan dalam doa, berjumpa dengan tindakan nyata membersihkan tempat tidur ini, maka saya bisa beristirahat dengan baik dan esok pasti bangun dengan tubuh yang lebih segar. Itulah realita hidup Bapak Ibu. Kita boleh meminta apa saja pada Tuhan, damai sejahtera. Tapi Tuhan pun menuntut kita. Bagaimana sikap hidup kita pun selaras dengan yang kita doakan. Doa harus bersinambung dengan tindakan-tindakan nyata. Karena itu yang akan menjadikan setiap doa-doa kita itu sempurna adanya. Kita masih ingat ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang lumpuh, yang terbaring di dekat sebuah kolam Bethesda. 38 tahun loh Bapak Ibu. Sebuah waktu yang sangat panjang. Dia berbaring mengharapkan sebuah mujizat buat lumpuhnya itu. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengajak dia berbincang, dan ketika Tuhan menanyakan, maukah engkau sembuh? Maka tersirat di dalam segala keputusasaannya bahwa kerinduan untuk sembuh itu masih ada. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu yang Yesus katakan di Yohanes 5 ayat 8. Saudara, mungkin terasa aneh ya perintah Yesus. Boro-boro mengangkat tilam, boro-boro berjalan. 38 tahun loh. Dia tidak bisa apa-apa. Bergeser sedikit saja untuk masuk ke dalam kolam Bethesda yang konon bisa menyembuhkan. Itu pun dia tak sanggup. Apalagi sekarang disuruh mengangkat tilam tempat tidurnya dan berjalan. Sebuah kemustahilan bukan? Namun perintah Tuhan Yesus tegas kepadanya.
bangun, angkat tilam, berjalan. Dan itulah yang terjadi ketika si lumpuh ini mengikuti perintah Yesus. Tanpa banyak tanya, dia bangun, dia mengangkat tilam, dan dia berjalan. Dia sembuh, dia pulih dari segala kelumpuhannya. Saudaraku, semua ini membuktikan kepada kita bahwa ketika kita berharap, sampaikan itu kepada Bapa di surga. Namun setelah itu jangan pernah kita berhenti berusaha. Seharusnya ketika kita berharap, ketika kita berdoa, disitulah ada sikap ekstra, tindakan lebih kita untuk bekerja bersama Allah, mewujudkan setiap harapan-harapan kita. Saudara, mungkin masalah sontak membuat kita diam, membuat kita malas untuk bergerak. Tapi dari mulut kita doa terus dipanjatkan. Seolah-olah ada sebuah tuntutan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong kami. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Tetapi doa itu bukanlah sebuah upaya untuk menghentikan langkah-langkah kita. Justru ketika kita berdoa, Tuhan inginkan kita makin punya semangat. Ketika kita berdoa, Tuhan inginkan kita mau semakin melangkah lebih jauh. Bukannya berhenti dan cuma mengemis-ngemis untuk damai dan sejahtera. Kita adalah pelaku dan Tuhanlah spirit dari semua itu. Ketika semua itu bersinergi dengan hidup kita, dengan doa kita, maka semua harapan-harapan di dalam doa kita itu terjadi dengan sempurna. Oleh karena itu teruslah berharap pada Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Percayalah kepada Tuhan dan teruslah melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk engkau percaya bahwa Tuhan mendengar dan siap memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang mengizinkan kami untuk berkarya, yang memberkati setiap karya, sehingga boleh bersinergi dengan setiap doa. Kami yang lemah, kami yang putus asa, kami yang hilang pengharapan, bangunkan kami kembali Tuhan, untuk boleh kembali berseru dalam doa dan menata kehidupan kami, mengatur hidup kami, dan melangkah dalam perjalanan iman yang masih harus kami kerjakan. Kiranya semua itu menjadikan kami semakin mengerti bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami semua. Istirahatkan kami malam ini, biarlah esok dengan semangat dan tubuh yang baru kami beroleh hikmat-Mu untuk melakukan banyak karya seperti yang kami doakan dalam semua kerinduan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Engkau sajalah kami berserah diri. Amin. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu istirahat. Tetap percaya dalam seluruh tindakan kita dalam doa. Tuhan akan menolong kita. Saya akan matikan lampu lebih dahulu. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.